meter, belok kiri menuju Jalan Kauman. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan Masjid Agung Demak. Yuk kita masuk. Kita sholat zuhur dulu. Nanti kita lihat suasana di dalam. Tadi di layar Google Map jaraknya sekitar 22 kilo, waktu tempuhnya sekitar 35 menit, hampir persis lah gitu. Ini pengalaman yang berbeda dengan kalau kita bepergian di masa-masa lalu. Dulu kalau kita bepergian itu kan membawa gambar rute yang akan kita lewati, denahnya juga. Kita di jalan juga bertanya dengan orang, belok ke kanan atau belok ke kiri gitu ya. Kalau sekarang tidak, kita menggunakan satu aplikasi, kita sudah bisa sampai ke satu tujuan gitu. Itulah perkembangan teknologi informasi. Tetapi kata banyak artikel, perkembangan ilmu teknologi komunikasi ini juga meninggalkan beberapa kebiasaan lama gitu ya. Dulu orang di jalan itu ada tegur sapanya karena ada komunikasi ya, bertanya mau kemana gitu, arahnya kemana gitu. Kalau sekarang tidak gitu. Jadi itulah sisi-sisi lain dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sisi-sisi plusnya, tapi juga meninggalkan tradisi baik yang dulu pernah kita nikmati. Ayo kita masuk ke masjid. Masjid ini dibangun oleh para wali ya. Di dalam itu ada 4 tiang atau soko ya. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada para wali yang telah membangun masjid ini. Masjid Agung Demak ini adalah masjid yang dibangun oleh para wali di masa pemerintahan Sultan Fatah. Di sebelah masjid ini ada museum, di belakangnya ada makam. Di situ makam raja-raja di Kesultanan Demak. Teman-teman, saya itu dulu sulit menerima penjelasan dari ustadz saya. Kalau ustadz saya menjelaskan bahwa malaikat itu ada di antara kita, ada di sebelah kanan saya, ada di sebelah kiri saya, mencatat semua amal perbuatan baik dan buruk ya, dengan persis, tepat, tanpa kesalahan gitu. Rupa-rupanya kesulitan saya memahami penjelasan ustadz saya itu juga dialami oleh banyak anak-anak kecil di sekarang ini gitu. Mereka bertanya, kalau memang malaikat itu bisa mencatat semua perilaku orang, berarti malaikat banyak dong gitu, pertanyaan anak-anak gitu. Tapi saya tadi kesini dengan membawa aplikasi Google Map, ternyata mengantarkan saya pada kemudahan saya memahami bahwa malaikat itu tidak sulit untuk berada di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya, mencatat semua perilaku baik, perilaku buruk tanpa kesalahan. Google Map aja bisa gitu. Jadi pelajarannya tidak perlu kita
memikirkan tentang zat Allah. Tidak perlu juga kita memikirkan tentang bagaimana malaikat bekerja. Berpikir tentang bagaimana Google Map bisa mengantarkan setiap individu secara privat dengan benar, menurut saya kok bisa mendekatkan pemahaman kita bahwa hal-hal yang kita anggap itu tidak rasional sebetulnya bukan tidak rasional, tetapi rasionalitas kita yang tidak mampu sampai pada sesuatu yang kita paksakan untuk bisa diterima secara rasional itu. Itulah namanya transrasional. Pikiran kita saja yang tidak mampu menjangkau hal-hal di luar nalar berpikir kita, sehingga seringkali kita anggap itu hal-hal yang sifatnya irasional. Inilah lesson learn kita, tadabbur sains kita, memahami kebesaran Allah dari belajar tentang hal-hal kecil, yaitu teknologi informasi. Teman-teman, ayo kita ulang. Mudah-mudahan nanti ada yang jual jambu ya, kita beli jambu.